Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijabah hajat dan doa kita, diangkat permasalahan kita, dan disembuhkan dari penyakit-penyakit yang bersarang di dalam jiwa. Sehat wal afiyah sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa biqaulihi ta'ala fi surati Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi, yang telah siapa? Yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Khalaqa, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sab'a, 7 samawatin, langit, tibaqa, berlapis-lapis. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Atau dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis daripada langit. Maka maknanya at-tibaqa di sini ini adalah ba'duha min ba'dis samawat, tingkatan demi tingkatan. Apakah lapisannya tersebut di atasnya, kemudian di atasnya lagi, ataupun di atas yang pertama ada langit yang kedua, sehingga baina sama'il ula was sama'is saniyah adalah sesuatu, apakah ruang hampa ataupun ada makhluk yang bersemayam di antara 1 dan 2 tersebut. Maka pendapat ulama yang mengatakan apakah di dalamnya lapisannya tersebut hanya sekedar lapis seperti kuih lapis legit, atau kuih yang kuning itu kuih Betawi. Pokoknya kalau ada acara yang kuning itu lapis warna kuning, warna coklat, warna kuning, warna coklat. Padahal rasanya nggak begitu nikmat, tapi setiap ada acara pasti ada kue itu. Dengan ada lagi satu lagi namanya kue bolu pisang. Nah, setiap ada acara pasti ada kue bolu pisang. Maka ulama mengatakan, apakah pendapat yang lain yang mengatakan daripada lapisan ke lapisan tersebut hanya sekedar di atas daripada atasnya saja, ba'duha min ba'd, ataupun di antara yang satu dengan yang kedua ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalamnya. Maka ulama mengatakan yang di antara lapisan-lapisan ada ruang hampa ataupun udara. Mengenai hal itu terdapat hadis-hadis yang sahih yang dijelaskan sebagaimana hadisnya Isra wal Mi'raj. Rasulullah seketika naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Semua setiap tabaqat daripada setiap lantai atau daripada setiap lapisan atau daripada setiap langit yang Rasulullah SAW naik bersama Jibril, bertemu para anbiya alaihi salatu wassalam. Bahkan seketika Rasulullah SAW mengetahui khabarul akhirah, khabarus samawat atau khabarul akhirah, mendapatkan kabar-kabar akhirat dan kabar-kabar yang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam seketika Rasulullah naik ke langit pertama dan langit kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ulama mengatakan yang lebih asah, yang lebih kuat bahwasanya di antara langit yang satu ke langit yang kedua itu ada hamparan dan ada sesuatu sir min asrarillah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada setiap lapisannya. Tapi di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, langit yang pertama apabila diukur dengan langit yang kedua, langit yang pertama apabila diukur dengan bumi, 7 petala bumi, lapis bumi, dilemparkan kepada langit yang pertama itu kamislil khatam, bagaikan satu cincin yang dilemparkan ke padang yang luas.
Berarti apa? Besarnya dunia kita dengan ke bawah daripada dunia ini, itu tidak apa-apanya seketika dilemparkan ke langit yang pertama. Dan begitu juga 7 daripada lapisan bumi dengan langit yang pertama dijadikan satu daripada alam semesta tersebut, dilemparkan ke langit yang kedua bagaikan cincin yang dilempar di sebuah lapangan atau di padang yang besar. Dan begitu juga langit yang pertama dan sampai langit yang keenam, kemudian dengan bumi dengan beserta isinya dikumpulkan menjadi satu, dilemparkan ke langit yang ketujuh seperti cincin yang dijatuhkan ke padang yang luas. Berarti apa? Di situ min asrarillah, sesuatu dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada kekuasaannya. Walakin la ya'lamuna illa qalilan, akan tetapi apa yang engkau ketahui daripada ilmu Allah atau apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia atau kehidupan apa yang ada di atas langit, mereka kalian tidak mengetahui melainkan sesuatu yang sedikit daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara, kamu sekali-kali, ma tara ini ada namanya mimu lamut taukid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kalian bukan hanya tidak tahu, tapi kamu sekali-kali tidak melihat matara, dan sekali-kali kamu tidak melihat fi khalqir rahman, ciptaan Rabb yang maha pengasih atau yang maha penyayang atau yang maha pemurah, min tafawutin, sesuatu yang tidak seimbang. Matara, kalian tidak akan pernah melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari apa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, min tafawutin, dari sesuatu yang tidak seimbang. Maknanya apa? Maksudnya apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada makhluknya, daripada kebendaannya, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, semuanya ada keseimbangan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada langit yang pertama, kemudian ada langit yang kedua, ada langit yang ketiga, kemudian ada langit yang keempat. Kemudian tidak itu juga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya bumi daripada sab'a tibaqa, dengan 7 lapis bumi. Kemudian dengan bilangan 7 pun juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan sittati ayyamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada sittati ayyamin, daripada 7 malam atau daripada bilangan sab'a layalin, 7 daripada malam hari. Jadi bilangan 7, kalau orang kebaratan mengatakan bilangan 7 ini bilangan yang begitu banyak, yang tidak terhingga, sehingga orang-orang Romawi kuno atau Yunani kuno mengatakan bilangan 7 ini adalah bilangan yang begitu tidak terhingga batasnya, sehingga pemahaman atau feng-shui-nya orang Cina kalau sudah mendapatkan bilangan 7 itu pasti bagus atau bertambah atau banyak. Atau kalau bilangan 8 katanya mengalir terus tanpa henti-hentinya. Jadi seketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan daripada makhluk, sebelum menciptakan daripada peradaban, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah kepada Jibril menghantarnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan alladzi khalaqa sab'ah. Allah sendiri yang mengucapkan daripada awal daripada penciptaan daripada makhluk-makhluknya ada yang namanya bilangan angka 7. Maka orang bilang angka 7 itu angka yang misterius. Kenapa? Kalau banyak-banyak banget dan tidak ada bilangan setelahnya daripada angka tersebut. Makanya kalau di Dubai yang mahal tuh bukan motornya, bukan keretanya atau bukan mobilnya. Yang mahal itu plat motornya, plat daripada mobilnya. Kalau angkanya cuma satu angka 7, itu bisa lebih mahal daripada mobilnya sendiri. Di sini saja
angka. Kalau di Indonesia begitu juga, mahal juga. Satu angka itu bisa, yang kalau angka 7 saja itu bisa sampai 2 digit. Maksudnya 20 sampai 30, 40. Kalau 2 angka itu masih belasan, 3 angka masih sekitar 2-3 juta. Tapi kalau 4 angka itu, ya 4 angka yang sekarang ini gratis. Jadi plat yang berharga itu sebenarnya bukan plat nomornya itu yang berharga, itu plat Jambi, Pak. Kalau kita memiliki plat Jambi itu harus ada maharnya. Kalau plat Jakarta kan B kan. Kalau plat mana itu? Plat Jawa L. Plat Semarang kemarin baru dari Semarang H. Kalau plat Jambi jangan disebut, Pak. Nah, itu mahal tuh, kalau mau plat Jambi itu harus ada maharnya. Waqala. Tapi kalau yang plat Keramat itu, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, itu platnya Keramat. Jangankan ketemu tokohnya, ketemu platnya aja sudah hormat. Kenapa? KH, Kiai Haji platnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Kalau ciptaan manusia kadang ada yang kurangnya, bahkan ada yang konsletnya, bahkan ada yang enggak sama dengan hati kita. Tapi semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, semua penuh dengan kesinambungan dan penuh dengan keseimbangan. Ada mata kanan, ada mata kiri. Ada telinga kanan, ada telinga kiri. Ada hidung yang ke bawah lubangnya, berarti ada kesinambungan. Coba kalau hidung ke atas satu, berarti apa? Sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Berarti apa? Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada kehidupan manusia atau ke setiap ciptaan daripada alam semesta ini, matara min tafawut, kita tidak akan mampu melihat sesuatu yang tidak seimbang daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maka ulama mengatakan al-muradu, yang dimaksud daripada ayat ini yaitu engkau, maksudnya bahkan semua saling sesuai dan saling tidak ada yang bisa kita bantah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan enggak ada yang Allah ciptakan itu yang tidak cocok untuk kita, bahkan yang kurang dalam pandangan kita, atau yang memiliki aib atau dengan kerusakan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kalau bangunan kita ciptakan, kali ada keretakan, baru dibangun, baru diplaster, sudah diresmikan, seminggu kemudian sudah retak, berarti apa? Ada cacat dengan bangunan tersebut. Tapi coba kalau kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa langit atau seumpamanya, langit yang sekarang yang kita lihat sama dengan langit yang kita lihat besok hari atau sebelumnya, dan masih ada. Langit masih memberikan hamparan yang luas. Berarti apa? Tidak ada sesuatu yang tidak seimbang dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, farji'il basara hal tara min futur. Farji', maka lihatlah, maksudnya farji' di sini kembali. Coba kembali lihat lagi. Farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang. Kita lihat sekali, ngelihat. Jadi dalam pandangannya yaltafitu atsani yukammilu husna. Pandangan yang kedua itu akan bisa menyempurnakan daripada kesempurnaan. Kenapa kita melihat orang yang kita anggap biasa saja, biasa saja? Karena kita tidak menatapnya berulang-ulang. Tapi kalau kita menatapnya berulang-ulang, kita lihat yang jelek pun bisa jadi cantik. Buktinya apa, Pak? Banyak yang terjadi lagi keluar kerja di perkebunan, tahu-tahu jauh dari keluarga, jauh dari ini. Yang dilihat apa? Sapi.
lihat sapi jelek, lihat ini jelek, tapi nggak ada yang dilihat kecuali sapi. Lama-lama nih kok sapi jadi cantik katanya. Kenapa? Karena ada pandangan seperti itu. Makanya orang kalau lagi safar, lagi dakwah, itu yang dilihat tuh bermacam ragam. Akhirnya timbul yang namanya ragabah, keinginan. Jadi kalau lihat rumah orang, ingat rumah kita. Lihat anak orang, ingat anak kita. Lihat bini orang, lupa bini kita. Itu gara-gara pandangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Mulk, farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang, hal tara min futur, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang. Jadi kita diperintahkan untuk melihat sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ayakni, lihatlah ke atas langit, yanzuru ilas sama'id dunya, engkau sering-sering melihat ke atas langit dunia. Yatafakkaru wa yatadzakkaru, dan hendaklah engkau melihat dan menteliti apakah terdapat celah kekurangan daripada min khalqis samawat, dari penciptaan langit tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk orang-orang yang berzikir, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru di sini, yaitu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam aspek kehidupan, di dalam totalitas min a'dha'il jismi, daripada setiap anggota badan yang kita melihat dan kita menjadikan daripada anggota tubuh ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penciptaan daripada samawati wal ard, daripada langit dan bumi. Berarti apa? Farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang, atau kembali lagi engkau melihat apa yang telah engkau lihat daripada yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Hal tara min futur, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang. Jadi ulama mengatakan, Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, coba melihat, unzur, dan telitilah dan pikirkanlah, adakah terdapat celah kekurangan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, sehingga kita diperintahkan untuk melihat adakah kerusakan atau ketidaksamaan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa qala Ibnu Abbasin wa Imam Mujahid, Al-Imam Ad-Dahhak, Al-Imam At-Tustari wa ghairihim, dan yang lainnya mengatakan mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, farji'il basara hal tara min futur. Jadi para a'immah al-mufassirin mengatakan yang disebutkan tadi, makna daripada farji'il basara hal tara min futur, arti daripada maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang daripada ciptaan Allah tersebut. Makna daripada ayat tersebut adalah, yakni maknanya, adakah engkau melihat daripada ciptaan Allah itu yang pecah ataupun yang rusak. Ini daripada Al-Imam Ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid, Ad-Dahhak atau Al-Imam Al-Sawri dan yang lainnya mengatakan makna daripada ayat tersebut adalah engkau lihat kira-kira ada yang retur enggak, atau yang expired enggak, atau ada yang pecah enggak daripada penciptaannya. Kita lihat, pagi ini langit kayaknya mau runtuh, ada celah retak begitu, ada enggak seperti itu? Kalau enggak ada, berarti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu totalitas selamanya, selama di dalam kehidupan dunia ini. Berarti apa? Tidak ada celah. Kalau ciptaan kita ada masa berlakunya. Bahkan dari makanan pun ada expirednya, dari minuman pun ada expirednya, bahkan air putih sendiri pun juga terkadang ada masa berlakunya.
dari putih jernih karena dia dibuat dengan mesin, disaring, lama-lama kita simpan, tetap dia ada namanya batas daripada kejernihan daripada air tersebut. Wa qala As-Suddi, Al-Imam As-Suddi mengatakan, hal tara min futur, apakah engkau melihat celah daripada kekurangan daripada yang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut? Al-Imam Suddi mengatakan, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang, yakni kerusakan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan yang namanya hutan, Allah yang ciptakan yang namanya lautan dengan beraneka ragam biota laut di dalamnya tersebut, sehingga mata yang melihatnya menjadikan takjub dari apa yang telah Allah ciptakan tersebut. Jadi coba engkau lihat, adakah kurangnya? Gak ada, dan semuanya kekal selama-lamanya yang Allah ciptakan. Yang merusak siapa? Bukan Allah. Yang merusak bukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk rusak, tapi yang merusak daripada keindahan daripada alam, keindahan daripada gunung, keindahan daripada bawah laut, bima kasabat aidihim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidihim. Dan terjadinya nampaknya kerusakan di langit dan di bumi, di lautan dan di daratan, itu karena ulah tangan-tangan mereka. Wa qala Ibnu Abbasin, adapun Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah riwayat, min futur, makna daripada futur ini yakni ad-da'fi, adalah kelemahan. Kira-kira sesuatu yang Allah ciptakan ini ada lemahnya nggak? Lemahnya di mana? Kurangnya di mana? Dan nggak layaknya di mana? Maka min futur di sini adalah kelemahan. Berarti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak ada lemahnya di pandangan makhluk. Dari ayat yang kita tafsirkan, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, maka di dalam hikmah daripada tafsir tersebut yang pertama menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat, diciptakan 7 lapis langit dengan teratur, bahkan yang namanya manusia belum sampai bisa mampu menteliti daripada kharijis samawat. Kolong langit saja belum sampai selesai dia untuk mentelitinya. Bagaimana sesuatu yang di atas langit pertama dan langit kedua? Berarti apa? Disitulah dilihat bahwasanya penciptaan 7 lapis daripada langit tersebut sungguh maha teraturnya Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan dan tanpa ada cacat sedikit pun. Kalau kita buat bangunan jembatan, banyak di sosmed kalau kita lihat jembatan runtuh, bangunan hancur. Kenapa? Karena besinya kurang, karena semennya dikorupsi atau batunya dikorupsi. Beli pasir tapi tanah, akhirnya runtuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang dahulu di zaman Nabi sampai langit yang sekarang sama yang menciptakan, dan kadar ketahanannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Dan kita lihat bahwasanya kesimpulan daripada kuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebelum terjadinya daripada kehidupan manusia sampai berakhir daripada hari kiamat, itu tanpa ada kecacatan sedikit pun daripada ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha teliti, dan tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenapa? Kalau ciptaannya saja yang maha sempurna, kalau yang ciptaannya saja begitu sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apalagi pengaturan hidup kita.
Kalau langit saja, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dalam kehidupan daripada kehidupan semesta ini Allah atur dengan sedemikian rupa. Dari zaman diciptakannya manusia atau di zaman diciptakannya kehidupan atau alam ini, Allah masih atur dan masih memberikan daripada jaminannya. Jadi bagaimana hidup kita sendiri? Masa iya kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah atur kehidupan daripada planet yang kita nggak mampu. Yang naik ke atas astronot, yang jadi astronot, kalaulah benar dia sampai ke bulan dan dia pasang satelit dan dia pasang bermacam-macam daripada robot-robot di luar angkasa, katanya banyaknya banyaknya pemancar di dunia ini masih belum sebanyak daripada satelit-satelit yang berhamburan di atas galaksi-galaksi Bima Sakti ini, katanya seperti itu. Nah, itu urusannya siapa? Itu manusia. Itu pun kadang antara satu satelit dengan satelit lainnya bertabrakan atau ada yang rusak. Berarti harus diterbangkan lagi. Berarti semuanya apa? Semuanya ada expired. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur daripada peredaran bumi, mengatur daripada peredaran bulan dan planet-planet galaksi yang lain. Bahkan dikatakan seluruh daripada an-nujum, daripada bintang-bintang di langit itu supaya tidak bertabrakan satu sama lain, itu yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan sedemikian rupa Allah mengatur daripada galaksi-galaksi yang di atas yang tidak ada hubungannya daripada keadaan kehidupan di dunia, kalaulah bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada peneliti yang lain bahwasanya langit yang pertama dan langit yang kedua ataupun ada namanya atmosfer itu mencegah daripada batu meteor untuk sampai ke bumi. Kalaulah tidak perkara tersebut, maka sesuatu yang jatuh ke bumi ini maka akan bisa menyebabkan bumi hancur. Bahkan dikatakan satu biji besi saja sekecil kelereng apabila jatuh pada kecepatan ribuan atau jutaan kilo ke bumi tersebut mampu menciptakan lebih parah daripada bom atom Hiroshima. Itu ada galaksi-galaksi tersebutlah yang mencegah sehingga batu yang jatuh yang segede gaban jatuh ke bumi itu hanya sekedar kecil daripada kerikil-kerikil kecil yang jatuh. Kalau sedemikian rupa Allah mengatur daripada kehidupan planet daripada yang kita tinggal di tersebut, maka bagaimana Allah jamin kehidupan kita? Jadi jangan khawatir. Maksudnya apa? Kita disuruh untuk melihat. Kalau sedemikian Allah mengatur daripada kehidupan dunia ini, masa iya Allah nggak atur kita? Maksudnya apa? Suruh kita rajin dan giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud ayat ini juga mengajak kita untuk berpikir, tafakur, bahwasanya Allah menyuruh kita melihat berulang-ulang. Farji'il basara. Coba lihat lagi. Artinya kita diajak merenung, meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dalam kita memperhatikan alam, semakin sadar kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iman itu tumbuh lewat ilmu dan pengamatan, bukan cuma ikut-ikutan. Dari mana datangnya ilmu kedokteran? Bagaimana datangnya ilmu peternakan? Dari mana datangnya ilmu cangkok mencangkok? Itu karena ilmu dan penelitian. Maka farji'il basara, kita lihat ulangin lagi. Dulu orang mana tahu bahwasanya yang namanya kotoran ayam itu bisa jadi pupuk. Karena diteliti akhirnya kotoran ayam jadi berharga, kotoran sapi jadi berharga. Dan begitu juga orang Betawi. Saya baru bisa makan jeroan itu waktu tinggal di Jakarta. Ayo sotbet. Apa tuh sotbet? Soto Betawi. Saya makan. Tuh Betawi kok ada kaki kambing, ada ususnya, ada ini. Itu apa tuh? Handuk apa? Dalaman tuh. Agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Pas dimakan, enak.
itu namanya babat katanya. Racik meracik jadilah seperti itu. Kalau orang zaman dulu kol belah 4 lemparkan kasih garam udah makan. Apalagi dulu kali bapak-bapak tua zaman saya aja sekolah SD nggak ada yang dimakan, teh manis, nasi disiram makan. Kalau zaman bapak dulu lebih ekstrim lagi kalian. Nah, berarti ada ilmu namanya tata boga kuliner, akhirnya yang sesuatu yang tadinya dibuang menjadi dimakan. Dulu di Sumatera, karena rumah saya dekat pesisir laut, jadi kalau nggak makan ikan yang sekali hidup tuh dibilang nggak enak. Orang kalau makan ayam, makan dagingnya, paha, sayap, tapi kalau namanya usus, namanya ceker nggak dimakan. Itu ya kalau bahkan merasa jadi usus itu diambil orang buat mancing siput-siput ditaruh, diangkat, dapat siput melangkat seperti itu. Berarti itu kayanya Allah Subhanahu wa taala. Taunya bisa makan ususnya gimana? Nikah dengan orang Betawi Sunda, orang Jawa ya kan? Akhirnya makan bubur ayam pakai usus, baru dimakan, rupanya enak juga ya. Itu namanya pengalaman hidup. Itu tidak bisa dibeli dengan coba-coba atau ikut-ikutan. Semua menjadi enak ada ilmu dan pengamatan orang yang memasak. Begitu juga nasi kebuli. Nasi kebuli sekarang ini nasi apa nih? Waqala, dan dikatakan juga, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada ayat tersebut dengan ibrahnya, kita mengambil daripada ibrah kebaikan atau tolak ukurnya daripada ayat tersebut, hal tara min futur, apakah engkau melihat ketidakseimbangan? Berarti garis bawahnya seimbang. Allah saja menciptakan alam ini dengan keseimbangan. Masa kita enggak seimbang dalam hidup kita? Jadi tafawut, keseimbangan tersebut harus wujud di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita bahwasanya menceritakan dan menantang, hal tara, apakah engkau melihat sesuatu yang tidak seimbang daripada sesuatu yang aku ciptakan? Maka kita wajib yang namanya seimbang di dalam kehidupan antara dunia dan akhirat. Hak kewajiban kita ikhtiar tawakal, bahkan kita harus seimbang di dalam aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena jangan sampai ada yang namanya tafawud di situ. Jadi mau lebih dari satu silahkan, tapi harus seimbang. Jangan yang kedua lebih condong, yang pertama enggak, seperti itu kan. Berarti tidak seimbang. Padahal sesuatu yang kita harus tekankan dan kedepankan sesuatu at-tafawud, jangan sampai tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Bahkan ulama mengatakan penciptaan daripada langit tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, semuanya tidak ada yang namanya kebetulan. Bahkan keteraturan langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut semua ada desainnya. Semua ada yang namanya ukurannya atau aturannya. Ini menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi 7, langit 7. Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada bumi ini air. Itu semuanya ada desain atau ada yang namanya skenario Allah Subhanahu wa taala, aturannya. Berarti apa? Kita perlu hidup dengan desain, hidup dengan aturan. Supaya apa? Supaya kita tidak ada kurang-kurangnya di dalam perjalanan hidup kita. Berarti apa? Agama ini menjadikan kita untuk hidup teratur di dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu itu sudah desainnya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah aturan kita. Kalau kita keluar daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan di dalam kehidupan kita, maka kita ada kurang di dalam kehidupan tersebut. Bahkan sebagaimana
ulama-ulama menjadikan bahwasanya antara langit satu dan langit kedua tersebut sesuatu yang ada kehidupan yang diambil dengan hadis-hadis Isra dan Mi'raj tersebut, maka para ulama berpendapat soal struktur langit lalu merujuk hadis-hadis Al-Isra tersebut. Artinya untuk memahami ayat Al-Quran kita butuh dengan namanya ilmu hadis dan pendapat ulama. Jadi Islam mendorong kita untuk apa? Untuk kita terus menerus untuk belajar, bukan puas dengan tafsir sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua aspek tersebut bukan hanya sekedar kebetulan. Bahkan hikmah ulama di sini mengatakan hikmah tidak adanya yang tidak seimbang kalau diterapkan di tempat tinggal kita atau fi maskanihi di tempat individual kita. Yang pertama al-ula unzur fi maskanihi, lihatlah di tempat tinggal kita. Ingat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggal di Jakarta misalnya atau perbatasan Depok, unzur fi samai, lihatlah ke atas langit. Coba lihat di atas langit, tataplah kata ulama. Tapi kalau malam cerah, coba tengok ke atas, langitnya tetap sama, tetap teratur, enggak retak atau tidak cacat. Itu mengingatkan kita aspek sesuatu tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena langit saja Allah atur seperti itu, masa rizki kita tidak Allah Subhanahu wa taala atur. Bahkan kalau semuanya tersebut memerlukan keseimbangan, berarti kita hidup pun juga perlu namanya dengan keseimbangan. Terjadinya banjir, kenapa? Oh, itu kali Ciliwung meluap. Kenapa kali Ciliwung meluap? Oh, itu karena sampah numpuk. Berarti apa? Kesinambungan yang kita jaga, bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sampah lagi? Sampah di pondok banyak banget. Itu bisa satu truk penuh. Berarti kita menjaga alam supaya tidak menjadi bencana, salah satu kesinambungan kita untuk menjaganya. Allah sudah ciptakan yang terbaik untuk kita, tinggal kita yang menjaganya. Dan begitu juga hidup disuruh seimbang, berarti kita harus menjaga. Jangan sampai kita kuliah, sekolah, kerja, macet-macetan kita hantam. Tapi sholat 5 waktu, hujan sedikit, sakit sedikit, capek sedikit, sabar sedikit, malah kita nggak lakukan. Berarti apa? Kita tidak seimbang dalam kehidupan akhirat kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala fanzur hal tara min futur, coba engkau lihat penciptaan apa yang telah aku ciptakan ini, ada nggak kira-kira yang nggak seimbang? Berarti keseimbangan tersebut sesuatu yang memang betul-betul digalakkan dan ditekankan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang terakhir, bahwasanya ulama berbeda pendapat soal struktur langit, lalu cari dalil daripada hadis Nabi SAW. Ini bahwasanya dengan hadis Al-Isra tersebut dikatakan kita melihat bahwasanya ketemu masalah sampai para mufassir mengatakan bahwasanya ada kehidupan di langit pertama dan di langit kedua dikarenakan adanya dalil perjalanan Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Dan begitu juga kalau kita hidup merasa kita hidup berukun tetangga, hikmah daripada mencari ilmu tersebut, maka perlulah kita mengkaji daripada ilmu agama. Diskusi bukan sekedar diskusi omong belaka. Diskusinya dengan siapa? Dengan RT atau dengan RW atau dengan DKM. Maksudnya apa? Itu bentuk ikhtiar kita menjaga kesinambungan daripada kelancaran, kenyamanan di dalam ibadah untuk menjadikan apa yang kita inginkan tersebut terwujud dengan sebab
ada yang namanya usulan-usulan daripada yang lainnya. Jadi inti daripada ayat tersebut menyuruh kita untuk menjadikan tanpa ada batas kekurangan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kehidupan dunia. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Dokter? Boleh? Bayangannya saya ya, bahwa setiap energi keluar Jadi ulama mengatakan keseimbangan di dalam kehidupan kita ini bahwasanya menandakan kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan banyak, ibadah banyak, duit banyak, sedekah banyak, waktu banyak, kita jadikan waktu tersebut banyak juga untuk beribadah. Jadi kesinambungan seperti inilah bahwasanya menjadikan kita tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam kehidupan bumi, kehidupan langit, bahkan kita berada dan kita merasakan di dalam kehidupan kita dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ala lahul khalqu wal amru, maka tidaklah setiap semua yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan al amru, di situ ada perintah Allah. Apakah di situ perintah kita untuk mengambil i'tibar, kita mengambil daripada nasihat, apakah kita menjadikan diri kita orang yang bersyukur di dalam kesinambungan di dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang masuk di dalam kehidupan kita maka perlu juga banyak juga yang keluar berupa ibadah. Maka ni'mal abdu ni'mal mal li abdin saleh. Nikmatnya pemilik harta adalah di tangan orang yang soleh. Kenapa? Banyaknya harta dia tidak membuat dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena hambanya hamba yang soleh. Pasti harta yang di tangannya tersebut untuk kebaikan, kemaslahatan agama, sehingga menjadikan daripada harta tersebut di dalam kesinambungan daripada apa yang dia syukuri daripada harta tersebut. Jadi hal tara min futur, di situ kita disuruh melihat bahwasanya kita sudah benar-benar adil nggak, sudah benar-benar benar nggak, sudah benar-benar tidak, sudah sesuai nggak kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau rumah besar saja tapi ibadah di dalamnya kurang, sedangkan perlu dengan make over seperti musola kita nih, lihat ini di kacanya ada, sebenarnya itu nggak butuh banget, bahkan nggak dikasih kaca pun nggak apa-apa kan, orang aslinya cuma 1, 2, 3. Terus itu dikasih tempelan-tempelan apa tuh supaya apa? Supaya hal tara min futur, supaya kita dilihat. Kalau dilihat biasa saja, tapi kalau dilihat lagi, lihat atasnya nggak dikasih, iya ya, kok nggak cantik ya, nggak sempurna. Nanti di atas ditambahkan lagi. Kalaulah yang di atas tuh, yang kaca yang nggak dikasih itu bisa berbicara, maka dia katakan DKM ini agak-agak pilih kasih juga ya. Berarti ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, ada. Ini namanya kesinambungan. Untuk menjadikan itu
enak dilihat, nyaman dilihat, maka farji'il basara, maka kita diulang lagi untuk dilihat, diulang lagi untuk dilihat. Maka disitulah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mata yang melihat ini bagaimana ada nilai daripada tafakurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa billahi taufik. Semoga Allah berikan kepahaman untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan para guru kita telah menyampaikan ilmu-ilmunya, semoga apa yang telah disampaikan